Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku selanjutnya. Seperti janji aku, di video yang sebelumnya bahwa aku akan jelasin tentang apa sih perbedaan penerbit mayor dan penerbit indie. Jadi di sini aku akan bahas 3 poin. Yang pertama tentang apa sih perbedaan penerbit mayor atau penerbit indie. Terus aku akan belak-belakan tentang royalti yang didapat. Ini juga bukan rahasia umum sih, soalnya banyak banget penulis yang udah ngebocorin atau udah belak-belakan juga cerita tentang berapa gaji mereka, ya kan, gitu kan. Terus yang ketiga, pilihan kamu tentang penerbit ini sangat menentukan tentang masa depan, gitu. Jadi yang pertama, apa sih perbedaan penerbit mayor dan penerbit indie? Jadi kalau penerbit mayor itu adalah penerbit besar, kayak gitu. Penerbit besar, penerbit yang biasanya bukunya juga bakal langsung di stok ke seluruh toko Gramedia di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi dia tuh sudah berafiliasi dengan seluruh toko Gramedia di Indonesia. Dan nanti kalau dia penerbit mayor itu memang susah banget nembusnya. Jadi penerbit mayor itu dia seleksinya ketat, ya kan, seleksinya ketat, terus bisa sampai 3 bulan. Tapi sekali kamu masuk, kamu akan dikontrak langsung selama beberapa tahun. Kalau kayak aku yaitu 5 tahun. Kemudian selama 5 tahun itu kamu akan mendapatkan royalti atau uang yang langsung masuk ke rekening kamu. Jadi tanpa kerja, kamu harus mikir aja di depan, di awal buat nulis apa. Terus kalau udah keterima, ya udah tinggal nikmatin aja hasilnya, ya gitu. Terus yang ketiga, kamu nggak usah pusing mikir marketing, mikir pemasarannya gimana, distribusinya gimana. Kamu tinggal tidur makan sholat, mandi mungkin ya. Terus selama 6 bulan sekali, insya Allah kamu akan terima royalti kamu atau uang itu bakal masuk langsung ke rekening kamu. Jadi penerbit mayor itu pokoknya kita tinggal terima enaknya aja. Jadi susah di depan, susah pada waktu seleksinya, tembusnya itu. Tapi kalau sudah lolos ya udah enak kayak gitu. Sedangkan kalau penerbit indie itu adalah penerbit mandiri, dan ini banyak banget penerbit seperti ini ya di Indonesia sudah bermunculan. Penerbit indie ini mereka biasanya tidak berafiliasi dengan Gramedia, kalaupun ada juga beberapa aja. Jadi masih kayak mungkin bisa dibilang penerbit yang penerbit kecil mungkin ya. Kalau penerbit mayor, penerbit besar, mungkin penerbit indie adalah penerbit mandiri yang tidak bergantung dengan distribusi di di Gramedia, ya gitu kan. Dan di penerbit indie ini pertama nggak ada seleksi macam-macam gitu. Kebanyakan mereka pasti nerima tulisan kamu apa adanya, buku kamu yang kamu nerbitin. Yang kedua, kalau tadi penerbit mayor kan menanggung semua produksi di awal. Kalau penerbit indie ini berarti kamu sendiri yang harus nanggung produksinya gitu. Jadi mau cetak berapa, 50 eksemplar atau 100 eksemplar gitu kan. Terus yang ketiga, marketingnya, pemasarannya adalah biasanya akan dibantu sama mereka juga, penerbitnya asli, penerbitnya indie ini. Tapi mereka cuma punya situs online atau website aja. Jadi nggak akan di restore ke berbagai macam toko buku di seluruh Indonesia. Nggak akan ada di Gramedia juga. Dan marketingnya juga bergantung banget sama kamu sebagai penulis. Jadi kamu harus bisa memasarkan buku kamu sebaik mungkin, kayak gitu. Jadi harus berani promosi sendiri kalau penerbit indie. Kemudian yang enaknya adalah royaltinya itu bisa kamu tentukan sendiri. Jadi nggak ditentukan sama penerbit mayor, kayak gitu. Jadi penerbit indie kayak gitu. Jadi penerbit indie gampang diseleksinya, alias nggak pakai seleksi, bisa langsung terbitin kapanpun kamu mau. Tapi ya itu, jadi sisi negatifnya adalah kamu marketingin sendiri, kamu tanggung sendiri distribusinya, promosinya, dan kamu harus berani jual sendiri, gitu kan. Dan selanjutnya nih, poin yang paling penting yang teman-teman mungkin kepo ya, royalti yang didapat berapa sih gitu. Jujur aja kalau di penerbit mayor itu cuma 10%. Kebayang nggak sih 10% itu berapa gitu. Kalau misalkan buku aku harganya dari 54.000, berarti aku cuma dapat 5.400 dari satu buku. Ingat, dari satu buku ya. Dan kalau misalkan dalam kurun waktu 6 bulan pasti yang terjual bakal beratus-ratus buku. Dan memang kalau selama 6 bulan sekali itu kesannya dapatnya gede gitu. Aku bervarian dapatnya, nggak yang langsung segini terus tuh nggak bisa. Jadi tergantung banget dengan penjualan selama 6 bulan itu. Misalkan di bulan di waktu awal gitu biasanya masih booming-boomingnya buku itu, jadi biasanya dapatnya lebih banyak.
aku bervarian, bisa kadang bervariasi antara 3 juta, 6 juta, 8, 9, ya sekitaran segitu. Tapi kalau makin kesini makin kontraknya mau habis dan bukunya udah nggak diterbitin lagi, maka ya dapatnya makin sedikit kayak gitu. Bisa turun menurun, jadi yang awalnya dapatnya 9 juta bisa tinggal 6 juta, 3 juta, 1 juta, ya tinggal mungkin sampai 300-an ribu doang kayak gitu. Tapi ya itu tetap kita nggak kerja apapun, royalti itu bakal masuk aja gitu. Terus kalau di royaltinya penerbit indie, kalau royalti penerbit indie itu berarti teman-teman bisa nentuin sendiri berapa royaltinya. Misalkan kan tadi 10% ditentuin dari penerbit mayor ya. Tapi kalau penerbit indie ini kamu bisa misalkan aku mau ambil 30%. Ya udah naikin aja 30% gitu. Mau 50% boleh, bahkan 100% pun boleh banget, karena ya yang tahu biaya produksinya adalah kita sendiri sebagai penulis dan penerbit gitu kan. Jadi mau ditambah berapapun orang juga nggak akan tahu gitu. Sedangkan kalau di penerbit mayor, kalau misalkan aku mau jual bukuku sendiri juga bisa banget. Dan itu langsung dapat potongan 20%. Karena ya ibarat kata kita sudah membantu menjualkan. Jadi kita dapatnya makin banyak 20%. Tapi kalau kita nggak ikut ngejualin ya cukup 10% aja, tapi tinggal tidur aja doang kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi ada enaknya dan ada poin tidak enaknya. Sedangkan kenapa aku bilang pilihan kamu menentukan banget. Pilihan kamu menentukan itu penerbit mayor atau penerbit indie itu tuh penting banget gitu. Kalau penerbit mayor berarti kamu siap dengan kontrak yang cukup lama, yaitu cukup 5 tahun. Ketika penjualan bukunya lancar dengan grade yang sesuai dengan yang mereka mau, dan itu setiap penerbit punya kebijakan masing-masing ya. Misal di kurun waktu 6 bulan ini harus menembus 3 digit, berarti harus di atas ratusan. Ada yang kayak gitu maunya, atau yang mungkin 2 digit aja udah cukup dan sebagainya. Jadi kalau di penerbit mayor kalian harus siap dengan kontrak yang cukup lama 5 tahun. Kalau penjualannya bagus, alhamdulillah ya kan, kalian bisa dapetin royalti dengan stabil atau mungkin lebih banyak, semakin banyak setiap periodenya gitu. Setiap 6 bulan sekali bisa dapat makin banyak. Dan terus nggak ngapa-ngapain juga langsung dapat. Tapi gak enaknya kalau misalkan ternyata penjualan kalian itu nggak sesuai dengan yang diharapkan penerbit, maka biasanya mereka hanya mau menerbitkan sekali aja. Pemilihan dari penerbit itu sendiri itu menentukan banget nasib teman-teman di beberapa tahun kemudian. Kalau penerbit mayor berarti teman-teman harus siap dengan kontrak yang lama gitu kan. Ibarat kata kontraknya biasanya 5 tahun. Sedangkan kalau penjualan teman-teman bagus, insya Allah dalam 5 tahun ini dapat royaltinya juga lancar terus gitu. Mungkin dengan balance amount ya gitu, dengan jumlah yang stabil gitu. Tinggal tidur gitu kan, terus tiap 6 bulan sekali tinggal terima uang di rekening. Dan jumlahnya insya Allah stabil kayak gitu. Tapi kalau penjualannya kebetulan buruk atau tidak sesuai dengan harapan penerbit, ya anggap aja buku cetakan pertama kita habis dalam waktu 2 tahun. Berarti kan masih ada 3 tahun nih. Nah, dalam kurun waktu 3 tahun ini kita zonk gitu, alias kita kosong. Karena penerbit udah gak mau lagi cetak lagi kedua, karena belajar dari penjualan yang pertama itu kurang bagus gitu. Kurang bagus hasilnya. Jadi teman-teman siap aja 3 tahun ini kalian nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa narik buku itu, nggak bisa diterbitin sendiri juga. Kalau mau minta penerbit lagi untuk menerbitin bisa banget, tapi dengan cara teman-teman harus membeli 1000 eksemplar, karena mereka biasanya akan menerbitkan dalam jumlah 1500, yang 500-nya bakal mereka bantu buat marketing, buat mereka jualkan, tapi yang 1000 itu harus penulis sendiri secara pribadi membelinya. Jadi kebayangkan harus beli buku kalian sendiri 1000 itu berapa, ya udah 3 kalikan sendiri. Sedangkan kalau penerbit indie gitu, teman-teman nggak terikat dengan kontrak. Yang pertama, mau misalkan sama penerbit yang itu, mau misalkan kita coba 1 tahun nih terbitin buku aku dong, bisa. 2 tahun bisa, mau seterusnya juga bisa kayak gitu. Terus yang kedua, biaya produksinya kalian sendiri yang menentukan gitu. Misalkan penulis kan memang dibebankan untuk biaya produksinya sendiri ya. Kalian misalkan kuat 50 eksemplar aja, ya udah terbitin dulu aja 50 eksemplar, terus lihat tentang minat para pembaca gitu atau minat para pembeli. Kalian mau terbitin 100 boleh, 1000 pun juga boleh kayak gitu. Terus kalau kalian misalkan nggak mau rugi duluan, kalian bisa bikin pre-order atau PO gitu. Jadi pre-order, terus kalian lihat dulu berapa orang yang mau buku kalian, dan habis itu kalian tinggal minta aja penerbit buat
nyetak buku kalian sejumlah pembeli yang sudah pre-order itu tadi. Tapi kalau misalkan kalian mau nyetok sendiri lebih dahulu, itu juga lebih bagus gitu. Jadi biar pembeli juga tinggal langsung nerima bukunya tanpa nunggu periode selama pre-order itu yang biasanya cukup lama. Jadi itu teman-teman, jadi memilih penerbit mayor atau penerbit indie itu ada plus ada minusnya. Kalian sudah tahu ya, dan kalian bisa simpulkan sendiri. Jadi bagi teman-teman yang mau menulis buku, silakan menulis apapun yang kalian suka. Seperti yang saya bilang, menulis apapun yang kalian suka terlebih dahulu. Habis itu coba kalian kirimkan ke penerbit mayor atau penerbit indie sesuai dengan yang kalian mau, kayak gitu tadi. Oke, see you, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.